A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, syukur alhamdulillah saya secara pribadi dapat berhadir pada malam ini walaupun dalam kondisi kurang sehat, tapi karena sudah terjanji dalam manasir seminggu yang lalu, ya kita berusaha untuk begini. Bapak Ibu, kita dalam hidup ini tidak pernah keluar dari proses pergeseran dan perubahan waktu. Dari detik menjadi menit, dari menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan-bulan bertebaran menjadi tahun. Tanpa terasa kita sekarang sudah berada di tahun 1445 Hijriah. Malam ini mungkin kalau saya tidak salah hitung malam yang ke-12 dari bulan Muharram. 45 tahun sudah kaum muslimin itu mencanangkan bahwa abad ke-15 itu ingin jadi abad kebangkitan Islam. Yang berapa umur sudah hitung. Saya ingat betul ketika saya masih di pesantren dulu 45 tahun yang lalu dicanangkan abad ke-15 Hijriah ini adalah abad kebangkitan Islam. Tapi fakta-fakta, apakah kita sudah betul-betul bangkit, sudah betul-betul jaya? Apalagi kalau kita berkiblat ke Timur Tengah yang dikatakan sebagai pusat dari umat Islam, kita geleng-geleng kepala. Perang demi perang, permusuhan demi permusuhan, itu terjadi. Jadi pergantian tahun ini seharusnya menyadarkan kita apa sebetulnya yang perlu kita lakukan. Di dalam Al-Quran kita temukan banyak sekali Allah bersumpah demi waktu. Allah banyak bersumpah demi waktu, menandakan waktu itu penting untuk diperhatikan. Termasuk pergeseran waktu itu penting diperhatikan. Makanya kalau kita tanya kepada Muhammad Abduh, seorang pemikir Islam, penulis tafsir Al-Mana, dia mengatakan, kenapa Tuhan banyak bersumpah tentang waktu di dalam Al-Quran? Ada wal asri wa duha dan lain-lain. Antara lain jawaban beliau adalah karena dulu orang-orang Arab ketika sedang bercakap-cakap, sedang berpandilan, sedang berbicara, kadang-kadang melontarkan kata-kata mengecam waktu. Ini hari baik, ini hari kada baik. Tidak apa-apa tuh mencari hari baik. Ada mau hari kada baik. Ada hari sial, ada hari wujud. Ujar Muhammad Aidin, tidak ada hari baik, tidak ada hari jelek. Hari itu netral. Sesungguhnya hari itu tergantung kepada cara kita mengisinya.
Hendak kita apakan hari itu? Jadi tidak ada kaitannya hari muncul, hari kada baik. Maka kalau hendak acara harus dicari hari baik. Semua hari baik sebetulnya. Semua hari adalah milik Allah, ciptaan Allah. Tergantung kepada cara kita untuk mengisinya. Ya termasuk kita ini ketika menghadapi tahun baru Islam ini mau ngapain? Apakah segera karnaval aja? Atau apa-apa gitu? Atau kan ada sama sekali gedenya, diam semuanya. Nah, untuk memahami persoalan pergantian waktu, ada baiknya kita sedikit menyimak petunjuk Allah dalam Al-Quran. Pada surah Al-Furqan ayat 62 Allah berfirman, "Walladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yazakkar aw arada syukura." Ayat ini menurut saya tegas sekali menyebutkan. Walladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Dia yang menjadikan malam dan siang itu khilfatan, berganti-gantian. Jadi kata khalafah itu berganti, khalifah itu pengganti, khilfatan berganti-gantian. Ja'alal laila wan nahar khilfatan. Terus kalau hari itu berganti-ganti, untuk apa? Tuhan memberikan petunjuk. Liman aroda ayat zakar atau aroda syukur. Dia bermanfaat bagi orang yang mampu mengingatnya dan mampu untuk bersyukur. Seakan-akan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa pergeseran waktu itu menimbulkan dua dimensi, atau ada yang menyebutkan tiga dimensi. Dimensi lalu, dimensi kekinian, dimensi yang akan datang. Liman arada ayat zakar, berarti masa lalu itu tuh diingat. Dia sudah terjadi, dia tidak akan berulang, tapi harus diingat. Untuk apa diingat? Untuk dilakukan evaluasi. Kita evaluasi apa yang sudah terjadi pada masa lalu, bagaimana sikap kita, bagaimana kedudukan kita. Jadi mengevaluasi masa-masa yang sudah terjadi itu penting. Untuk apa? Untuk melakukan perbaikan dan perubahan-perubahan. Nah, masa kini dan masa yang akan datang untuk apa? Untuk apa? Kalau kita ikuti ayat ini, liman arada ayat zakar atau arada syukura, untuk disyukuri. Perlu saya ingatkan, kata syukur itu identik dengan kata futuh dalam Al-Quran. Fataha yaftahu futuhan, syakara yashkuru syukuran. Artinya apa? Membuka. Bersyukur itu membuka. Jadi masa kini, masa akan datang, kita buka, kita syukuri dalam pengertian digunakan sesuai dengan tujuan Allah memberikannya kepada kita. Di situ kita ketemu dengan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila engkau bersyukur, artinya pandai mempergunakan nikmat yang diberikan Allah sesuai dengan tujuan Allah memberikannya, termasuk soal waktu. Kita akan mendapat kebaikan. Tapi apabila kita kufur, menutupinya, tidak mempergunakannya dari sebaik-baiknya, azab yang kita terima, azab dan penderitaan sesuatu tidak mengenakan yang sesuatu tidak kita inginkan. Jadi surah Al-Furqan ayat 62 ini jelas sekali memberikan arah, memberikan orientasi kepada kita. Bagaimana cara kita mensikapi pergantian waktu, muhasabah, melakukan introspeksi terhadap masa lalu, membuat perencanaan
langkah-langkah ke depan supaya kita menjadi lebih baik lagi. Nah, perpindahan waktu itu tentu ditandai dengan macam-macam. Tadi saya sebutkan ada menit, jam, hari, bulan, minimal menimbulkan tanggal-tanggal. Jadi tanggal itu muncul otomatis menandakan adanya pergantian waktu. Ini saya kira peristiwa yang sebetulnya peristiwa itu kecil, ya. Tapi maknanya dalam. Ketika Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi gubernur di Basrah ketika itu sedikit kadang ngomel, kadang masa dia ngomel sama Umar bin Khattab sebagai khalifah, tapi mengingatkan. Dia bilang, ya Umar, surat Anda yang tidak bertanggal itu saya terima. Dia sebutkan ketika membalas surat Umar, surat Anda yang tidak bertanggal saya terima. Umar sadar, dalam tertib sebuah pemerintahan, dalam tertib sebuah administrasi, tanggal itu penting. Makanya dari pergantian waktu itu menimbulkan kesadaran orang tentang apa makna di balik itu. Nah, itulah maka akhirnya menjadi satu diskusi yang menarik di kalangan para sahabat. Karena Rasulullah tidak meninggalkan wasiat tentang sistem penanggalan. Teguran halus dari gubernur yang bernama Abu Musa al-Asy'ari menyadarkan, kita ini belum memiliki tatanan administrasi yang baik dalam sistem pemerintahan. Ditegur, sadar Umar, itu penting. Lalu bermusyawarah, kayak apa menentukan sistem penanggalan Islam itu. Ada yang mengusulkan, ya udah tiru aja itu orang-orang Nasrani. Dia kan membuat sistem kalendarium itu dengan mengikuti kelahiran Nabi Isa yang dianggap lahir 25 Desember, tetapi kemudian dianggap sempurnakanlah menjadi 1 Januari karena ajaran Kristen ketika itu terpengaruh oleh paham-paham Romawi yang menghormati dewa Janus. Maka dianggap 1 Januari sebagai sistem kalendarium Masehi. Maka Masehi disebutkan gitu. Umar menolak. Ada yang mengikuti langkah itu. Ada yang mengatakan lagi, kita mulai dari tahun kenabian Nabi lahir, tahun gajah. Maka orang Arab dulu nggak punya apa sistem penanggalan. Peristiwa-peristiwa penting itu hanya disebut dengan istilah apa yang dominan pada waktu itu. Ketika Nabi Muhammad lahir, Ka'bah itu dihancurkan, kan gitulah. Lalu datang tentara Abraham berpasukan gajah, disebut tahun gajah. Belum ada pemikiran yang mendalam. Umar menolak juga. Kalau dari itu seperti mengikuti Nabi Isa. Ali bin Abi Thalib, mungkin karena pengalaman dia yang mendampingi Nabi, merasakan bagaimana beratnya hijrah itu. Dia mengusulkan bagaimana kalau tahun baru Islam itu dihitung dari hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadilah akhirnya perhitungan itu dimulai dari tahunnya, hitungan dari tahun Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi kalau kita nilai fakta historis Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya menemukan hijrah Nabi itu kan ada di bulan Muharram. Hijrah Nabi itu di bulan Rabiul Awal. Ini catatan-catatan kajian-kajian seperti ini penting gitu supaya kita paham. Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Nabi meninggal bulan Rabiul Awal. Nabi hijrah juga di bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa sistem perhitungan itu dimulai dengan Muharram? Karena sistem perhitungan bulan-bulan itu sudah ada dalam tradisi masyarakat Arab. Muharram, bulan yang diharamkan berperang. Bulan Safar diartikan bulan di mana orang banyak melakukan perjalanan safar, atau ada yang mengatakan Siprun dari kata Nor. Rabiul Awal itu adalah dianggap Rabi itu musim semi. Terus itu. Maka ada 12 itu. Kenapa dia Dzulqa'dah, kenapa Dzulhijjah? Itu sudah ada dalam tradisi Arab. Dipakai itu. Tapi penghitungnya dimulai dari hijrah Nabi. Saya ingin berbicara sedikit kenapa hijrah ini penting sekali untuk kita pahami
karena dia dikaitkan dengan sistem penanggalan Islam. Pertama, usul Ali bin Abi Thalib tentang hijrah Nabi dianggap sebagai sistem awal penanggalan Islam itu menarik, karena para sejarawan baik di kalangan Muslim maupun di kalangan non-Muslim mengatakan hijrah itu merupakan the starting point, titik awal munculnya peradaban Islam. Ada yang mengatakan hijrah itu the turning point, titik balik dari perkembangan Islam. Saya kira ungkapan-ungkapan ini penting. Kenapa? 12 tahun Pak Nabi berjuang menyampaikan ajaran, tapi tetap ada dominasi tetap dipegang oleh kaum kafir Quraisy. Nabi tidak bisa bergerak apa-apa. Perkembangan dakwah Islam berjalan, tapi ada maju, ada cepat. Nah, Islam menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah peradaban ketika terjadi hijrah. Ya, ketika terjadi hijrah, itu disebut dengan the starting point, titik awal perkembangan Islam. Atau yang mengatakan tadi, the turning point, titik balik dari ajaran Islam. Ini yang menarik. Karena itulah maka di dalam kajian-kajian keagamaan, ayat yang bersifat makkiyah itu banyak bersifat tauhid. Ayat yang bersifat madaniyah banyak peletakan dasar dari pelaksanaan ajaran Islam itu dalam peradaban. Karena Nabi sudah leluasa, Nabi sudah punya kekuatan untuk mengembangkan Islam itu. Di sini persoalan-persoalan penting untuk kita pelajari supaya kita bisa berkiblat. Nah, kita ini, nah sudah lawas ini, dan saya sudah 45 tahun dicanangkan, kok ada berubah-ubah? Di mana letaknya? Apakah kita akan mampu mengambil kekuatan dari sejarah Islam itu? Ini menarik. Saya ingin katakan satu dulu, bukan persoalan main-main. Ketika Nabi sampai di kota yang bernama Yasrib, beliau ganti nama kota itu menjadi Madinah. Maka terkenal menjadi Madinatul Rasul. Kenapa? Gitu. Yasrib, nama kota yang dihuni oleh orang Arab, oleh orang Nasrani. Di situ juga ada orang-orang Yahudi dengan 3 suku. Ada Bani Nadir, Bani Quraidah dan lain-lain. Tapi mereka sebelum Islam datang bergontok-gontokan, cakar-cakaran, tidak pernah bersatu. Nama kotanya Yasrib. Yasrib itu artinya kota yang berketakik. Dirubah Nabi menjadi Madinah. Apa artinya Madinah? Ya kota. Itu namanya kota. Madinah itu kota. Nah, di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara kita lihat nanti dari makna kota dan bermakna desa itu ada dasar. Nabi paham betul. Namanya Madinah sebagai kota, dia diambil dari kata Madaniyah, yang koneknya dalam bahasa Inggris disebut dengan civilization, yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia berperadaban. Jadi orang yang menyatakan diri orang kota itu harus berperadaban. Orang yang menciptakan sebuah kota itu harus melahirkan sistem peradaban menuju kepada kemajuan. Itu makna dasarnya. Maka oleh Nabi, Yasrib diubah menjadi Madinah. Dengan ungkapan itu, Nabi ingin bahwa Madinah sebagai tempat peradaban manusia, antara lain berpikir yang berkemajuan. Nah, seperti ide Muhammadiyah kan berkemajuan, itu produk Madinah itu. Hidup dengan tatanan hukum, tidak langgar terus, hidup yang berkeadilan. Itu pemimpin-pemimpin yang lahir dari civilization, dari Madaniyah Islam, tegak. Nah, itulah yang dicita-citakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke sana. Maka diruntut nanti lah kalau kita ingin apa yang dibangun Nabi pertama kali, bukan istana. Abud membangun ibu kota, hutang dan seluruh hilir dan membangun istana, udah gitu. Yang dibangun Nabi apa? Masjid.
Nah, di sini pulang kita berpikir karena kalau Nabi membangun masjid sebagai bangunan awal di Madinah, untuk apa masjid itu? Ingat itu. Saya tidak protes kepada orang yang ingin membangun masjid dengan megah dan segala macam. Tapi pernahkah dipikirkan masjid itu sebagai pusat apa? Masjid pusat peradaban umat Islam harusnya. Masjid tempat mendidik umat Islam berkemajuan berpikirnya. Makanya oleh karena itu teori-teori untuk memimpin masjid, mengurusi masjid tidak harus hanya dibatasi pada tempat ibadah semata-mata. Ya ceramah di situ ada, tempat pendidikan ada dan segala macam. Nah ceramahnya pun harus diatur. Mohon maaf lah, saya sering melihat ibadah Jumat kita dengan khutbahnya kalau satu tahun itu 48 kali pertemuan. Berapa semester Pak? Kalau dihitung biasanya kalau orang satu semester itu paling 16 kali pertemuan. Ini berarti 3 semester. Pertanyaan saya, sudahkah khutbah Jumat kita membawa kepada peradaban yang tinggi bagi umat Islam? Jangan-jangan khutbah Jumat hanya sekedar memenuhi rukun dan syarat. Kenapa? Karena pengurus masjid ada wani. Coba bikin silabus. Bikin silabus nggak? Entah memakai Januari atau memakai bulan Muharram. Muharram tidak. Bulan Muharram Safar. Temanya diurut. Jangan sekedar ingin khatib. Materinya itu sekedar ingin khatib misalnya. Makanya bukan tinggi kita itu. Karena tidak punya tujuan kita dengan sholat Jumat itu hanya sekedar memenuhi rukun dan syarat kewajiban selesai. Padahal sebetulnya sarana kita khutbah Jumat itu menyampaikan pesan-pesan keagamaan. 1 tahun 48 kali berapa materi di sini? Luar biasa. Ceramah kita muncullah ceramah kita mencerdaskan. Jangan-jangan juga tumpang tindih. Sehandaknya menceramahnya. Fikih tetap besar. Islam itu fikih aja kan? Ubudiyah aja. Islam itu ubudiyah aja kan? Akhirnya kita ketinggalan. Tidak pernah dibicarakan tentang fikih bernegara. Tidak pernah dibicarakan di majelis taklim kita tentang fikih ekonomi. Ini sebetulnya berkiblat kembali kita. Dulu Nabi membangun masjid di Madinah itu ada sebuah fungsi masjid yang diletakkan oleh Nabi. Mari kita pelajari. Saya sebagai wakil ketua umum Dewan Masjid itu sering ngomel. Ini gimana kita menyadarkan pengurus masjid ini supaya masjid itu menjadi kekuatan. Orang membangun masjid bukan hanya bersaing membangun kemegahannya, tapi juga bersaing bagaimana menjadikan masjid sebagai pusat peradaban. Disitulah maka kembali kita melihat Madinah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau kita kaitkan persoalan-persoalan membangun peradaban Islam itu dengan hijrahnya Nabi, memang ayat-ayat Al-Quran membicarakan itu. Misalnya mencontohkanlah ambil surah Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Satu lagi kira-kira. At-Taubah 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Lebih tegas lagi di At-Taubah 20. Ada 3 fondasi. Orang yang beriman, ya, walladzina amanu wa hajaru berhijrah wa jahadu berjihad. Al-Baqarah 280 menandakan dia adalah orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi At-Taubah 20 menjelaskan lagi, berjuang dari apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Bagaimana kedudukannya? A'dhamul darajatan indallah. Dia mendapatkan derajat yang tinggi. Wa ulaika humul faizun. Dia adalah orang-orang yang sukses. Faizun itu sukses. Nah, iman itu fondasi. Kita semua ini beriman. Ya, sebuah kelas keyakinan kita. Semua orang beriman. Tapi saya ingatkan, iman itu di dalam dada. Iman itu di dalam dada. Kita kadang boleh mengklaim, menyatakan si ini tinggi imannya, si ini rendah imannya, tidak bisa. Hanya karena bulannya kah?
hanya melihat rupiahnya kan ada bisa dua. Iman itu persoalan keyakinan yang ada dalam hati. Tapi apakah keyakinan itu mendorong orang untuk berubah? Nah itu persoalannya. Makanya orang yang beriman dituntut innalladzina amanu wa hajaru. Dia mau berhijrah enggak? Dia mau berubah enggak? Ya jelas. Orang yang beriman kalau ada mau berubah, saya kira ada berkembang. Orang yang beriman terus menerus dia memperbaiki imannya gitu. Iman kan ya sudah yang kalau iman itu kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Jaluran kalau pegawai negeri itu kalau biasa 1 sampai tanggal 10 imannya tambah ya. Tapi bila tanggal 20 atau 30 imannya menipis. Nggak tahu juga itu kok guyon-guyonan seperti itu negara itu. Nah, iman itu berkembang. Iman itu harus dibuktikan dengan apa? Dengan keinginan kita ingin berubah. Itu hijrah. Hijrah tidak akan bisa terjadi kalau ada dengan jihad. Itu persoalannya. Tidak bisa terjadi kalau kita tidak dengan jihad. Nah, jihad itulah yang tentu kita maknai dengan usaha sungguh-sungguh, dengan taktik dan strategi, dengan pemikiran yang mendalam, baru kita berhasil. Minimal kalau kita merujuk misalnya pada surah Al-Ankabut ayat 26, substansi hijrah itu apa sih? Ibrahim mengatakan dalam surah ini, qala inni muhajirun ila rabbi. Aku berhijrah kepada apa-apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi hijrah itu berarti ingin mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak liur siapa-siapa, tapi kehendak Allah. Nah, Nabi kemudian dalam hadis ditanya orang, dan Nabi, oh ini tidak ada hijrah lagi, hijrah fisik itu tidak perlu lagi. Lalu ditanya hijrah yang kayak ini, oh ya ini kayak apa Nabi? Lalu Nabi bilang, al-muhajiru man hajara liman nahahullahu anhu. Hijrah sekarang adalah hijrah dari apa yang tidak dikehendaki Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Jelas itu rumusan-rumusan itu ya. Jadi kalau kita ingin menjadikan hijrah sebagai warisan ajaran Islam yang menarik, berarti kita ingin kepada perubahan ke arah lebih baik. Yang takutan menggunakan kata perubahan. Ini kadang-kadang lah bila kata perubahan berarti berlainan gitu. Kacau itu. Di mana sekarang Pak? Oh kan ada perubahan di alam ini. Oh orang sekarang takut dengan kata perubahan. Kalau perubahan itu dia kada melanjutkan kan? Tetap melanjutkan sebuah pembangunan masyarakat, sebuah negara. Kada mungkin kalau kada dimulai apa yang sudah ada. Tapi persoalannya adalah perubahan itu diarahkan kepada apa? Ke arah orientasinya, ke arah mananya. Itu loh. Jadi semangat hijrah semangat perubahan menuju ke arah lebih baik. Baik diri kita, baik masyarakat kita maupun hal-hal yang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, menariklah kalau kita pahami hijrah Nabi ini. Saya ingat betul ketika masih di pesantren, ketika belajar kuliah, ketika disuruh untuk mencoba untuk memahami persoalan hijrah, kita menggunakan analisa apa? Kok Nabi memulai membuka peradaban manusia di muka bumi dengan hijrahnya itu? Dia sehingga Islam menjadi super power. Islam menjadi negara yang 7 abad menguasai peradaban dunia, dimulai dari hijrah. Pertanyaannya, apa dari kekuatan hijrah itu? Ada 2 jawabannya. Pertama, secara tradisional, orang bisa aja bercerita hijrah itu kan kadang berhasil kalau ada pertolongan Tuhan. Ya, ada dimensi ketuhanan di situ. Buktinya, coba lihat, Nabi ketika dikejar oleh orang-orang Quraisy bersembunyi di gua apa itu? Di gua Sur, langsung dilindungi Allah. Abu Bakar takutnya minta ampun, kalau ketangkap ya udah diam. Tapi ada laba-laba melindungi. Siapa itu kalau tidak melindungi Tuhan? Benar ya? Ketika ada orang menjaga rumah Nabi, kantok-kantok
dari keluarannya mereka kan udah melihat, ya. Luar biasa itu. Pertolongan Tuhan, ya. Tetapi sebagai orang yang beriman, saya kira kalau kita ingin berpikir berkemajuan, wah inilah. Kalau berpikir tradisional ya itu selesai saja, pertolongan Tuhan kok. Tapi kalau berpikir berkemajuan, Nabi merencanakan hijrah itu sudah jauh-jauh hari. Coba lihat persiapan untanya, itu Nabi memilih baik unta itu ditukar sendiri-sendiri. Saya membaca isyarat-isyarat tentang perlunya hijrah itu dimulai dari mana? Pertama, dimulai dari Nabi mulai apa istilahnya tuh mencoba-coba hijrah ke Taif, ya kan? Tapi kan Nabi diusir kan? Nabi berlumuran darah kan oleh masyarakat Taif kan diusir. Itu sudah ada upaya. Nah, lalu di situ Nabi berpikir, oh karena mudah untuk istilah bahasa orang karena itu pindah tempat pada mudah. Coba Bapak lihat, kenapa akhirnya Nabi berusaha untuk mengikat perjanjian dengan orang-orang Madinah. Itu yang disebut dengan Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah itu ada 2 kali. Pertama, Bai'ah Aqabah itu apa namanya, Nabi berjanji dengan sekitar 12 orang gitu ya. Bai'ah Aqabah yang kedua menjadi 75 orang. Yang mereka itu orang-orang yang datang ke Mekah, mereka berhaji berumrah sambil berdagang, kemudian bertemu dengan Nabi, didakwahi Nabi, mau masuk Islam, boleh. Bai'ah Aqabah inilah menjadi embrio pertama. Bagaimana mendudukkan sikap orang-orang Madinah siap untuk menerima Nabi. Makanya ketika Nabi hijrah kan sudah diterima. Tala al-badru alaina kan gitu. Nah kalau kita tahu apa? Itu bukan simsalabim. Itu usaha Nabi sudah disusun dengan taktik dan strategi yang matang. Lagi ketika Nabi dikejar, arah Nabi kemana? Ke utara kan? Lalu berbalik nanti perjalanan rute perjalanan Nabi bersama unta yang didampingi oleh Abu Bakar itu menipu orang-orang Quraisy yang mengejar. Ini taktik strategi yang matang. Nah dari sini kita pahami bahwa sebuah perubahan tidak akan bisa terjadi tanpa usaha-usaha yang bersifat manusiawi, hanya sekedar minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Muslim yang baik ketika memahami peristiwa hijrah yang menjadi titik awal perubahan-perubahan dalam masyarakat Islam, itu adalah perpaduan antara pertolongan Allah, hal-hal yang bersifat ilahiyah, dengan kemampuan kita untuk bagaimana mempersiapkan diri dengan taktik dan strategi yang matang, dan akhirnya istilah Nabi itu berhasil. Di situ yang saya kira patut kita pelajari. Saya kira sudah masanya gitu ya, perkembangan bagaimana cara Nabi mengatur kota Madinah, bagaimana cara Nabi mendekati masyarakat Madinah, itu diungkapkan dengan baik. Piagam Madinah itu sebuah piagam pertama kali di muka bumi. Seorang pemimpin yang mengatur hubungan negara yang plural, negara yang majmuk, beragam agama, beragam suku, tanpa dipaksa. Mereka mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ada nggak Nabi itu memaksakan mereka? Ada nggak? Mereka sendiri, ya, dengan terbuka mengangkat Nabi sebagai pemimpin. Dan ketika Nabi diangkat sebagai pemimpin, Nabi membuat kesepakatan yang disebut dengan Mitsaq Madinah, yang disebut dengan Madinah Charter, yang berisi 48 pasal bagaimana mengatur kehidupan. Ini saya kira sebuah prestasi yang luar biasa. Makanya tadi dikatakan hijrah Nabi itu adalah the starting point, the turning point yang merubah peradaban umat manusia. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, persoalannya adalah bagaimana kita mengambil semangat intisari dari hijrah itu untuk kita hadapkan, kita proyeksikan kepada kita
yang ada sekarang ini, yang tentu mendambakan kebaikan, perubahan bagi masa depan Islam dan peradabannya. Saya selalu menyebutkan Islam dan peradabannya. Kenapa? Karena kebesaran Islam itu ada pada peradabannya. Ya, peradaban ini yang kita perjuangkan. Nah, dalam peradaban itu ada sistem ekonomi, sistem ilmu pengetahuan, sistem politik, banyak sistem-sistem. Itu lahir dari sebuah peradaban. Ini harus kita pikirkan bersama. Ya. Kenapa? Karena kita pewaris. Karena kita pewaris ajaran agama. Itulah makanya saya bilang, saya sering mengkritik tema-tema, materi-materi ceramah itu. Bukannya ada bagus, Pak. Tentang pahala aja, tentang surga, tentang neraka, tentang ibadah, bagus saja. Tapi aku semua dikasih ke mana? Mana lagi bagian yang lain? Seminggu ada ceramah 5 kali, 4 kali, semua itu aja. Mana memberikan dimensi keluasan berpikir bagi umat Islam itu? Kenapa kita ada buka? Bagaimana pendidikan Islam yang baik? Bagaimana sistem ekonomi Islam yang baik? Bagaimana peradaban Islam itu mengarahkan kepada apa? Nah, disinilah kadang-kadang kita memiliki sedikit wawasan, sedikit alat untuk membedah petunjuk yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Minimal saya ingin menyebutkan Al-Quran itu menghadirkan 3 ayat. Jadi Al-Quran itu menghadirkan 3 ayat. 1, ayat-ayat yang bersifat qauliyah yang kita baca. Dan kedua, ayat-ayat yang bersifat kauniyah, alam semesta ini. Alam semesta ini. Dulu para filosof kita, pemikir kita, mulai dari Ibnu Sina, Al-Khawarizmi dan lain-lain, menghasilkan sistem pengetahuan yang luar biasa. Coba bayangkan, Pak, belum bangsa-bangsa di muka bumi ini sadar tentang astronomi. Di Bukhara itu sudah ada teropong bintang. Kenapa? Karena orang Islam berkepentingan terhadap peredaran bintang. Tadi apa? Mengukur waktu-waktu sholat dan segala macam. Wah, ini diambil alih semua oleh Barat. Orang Barat sudah menjejakkan kaki di bulan. Kita berhual menentukan awal bulan. Ironis. Orang-orang di Barat sudah sampai ke bulan, menjejak berarti di bulan. Kita menentukan awal bulan, berhual aja. Di mana persoalannya? Banyak ilmu pengetahuan kita tertinggal gitu. Kemana arahnya? Diambil alih oleh orang lain. Ayat kauniyah. Yang ketiga, ayat-ayat yang bersifat sosial. Ya, ayat kauniyah bersifat alam. Ayat yang ketiga bersifat insaniah, tentang ciri-ciri kehidupan manusia. Orang bicara itu. Makanya yang paling banyak bicara ini misalnya Ibnu Khaldun. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sadarlah kita misalnya di dalam Al-Quran itu kenapa penyebutan tentang manusia itu dia menggunakan 3 kosakata. Kadang-kadang dia menggunakan kata basyarun, kadang-kadang dia menggunakan kata insanun, kadang-kadang dia menggunakan kata annas. Coba perhatikan itu. Ada kawa kita artikan dengan serampangan satu aja manusia. Wah. Ketika Quran bicara tentang basyarun, dia gunakan istilah basyarun, itu menunjukkan manusia sebagai makhluk biologis. Makhluk biologis itu makan, minum, kawin. Makanya Nabi, wa ma ana illa basyarun mislukum yuha ilayya. Aku ini, dia Nabi kan beda, unik toh. Aku makan, aku berpakaian, aku berumah tangga, itu menggunakan kata basyarun. Buka aja Al-Quran, kalau dia menggunakan kata basyarun, selalu bermuara kepada manusia sebagai makhluk biologis. Pertanyaannya, pernah tidak kita menggali kata-kata Quran tentang basyarun itu manusia sebagai makhluk badaniah? Apa kira-kira? Wow, luar biasa itu Quran sudah memberikan petunjuk. Orang makan ini, orang ini, lihat ada. Kalau kita gali. Yang kedua, Quran menggunakan kata al-insan. Al-insan itu lebih mengarah manusia sebagai makhluk psikologis. Tahu Pak, makhluk psikologis memiliki jiwa. Makanya Quran itu bila menggunakan kata al-insan selalu menggunakan misalnya
innal insana khuliqa halu'an. Manusia itu dibuat berkeluh kesah. Siapa yang berkeluh kesah? Jiwa. Wa idza masal saru manu'an, wa idza masal saru manu'an, wa idza masal khairu man'an, wa idza masal saru wa idza masal khairu manu'an. Bila dia diberi kebaikan, mau beri. Dan paling banyak memang ayat Al-Quran menggunakan kata insan itu karena manusia sebagai makhluk psikologi. Tapi ada juga yang menggunakan kata anas. Apa itu anas? Makhluk sosial. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Anas di situ digunakan manusia sebagai makhluk sosiologi. Sampai kabarnya makhluk sosiologi, makhluk yang beda dimensinya. Nah, sampai disitulah kira-kira banyak benar tugas kita sebetulnya. Jadi intinya adalah perlu mengajak bagaimana peristiwa hijrah Nabi ini yang kita peringati ini sebagai patokan kita untuk melakukan apa tadi? Evaluasi. Sudahkah kita memahami ajaran agama? Sudah kita melakukan perubahan-perubahan untuk apa? Menyongsong ke depan, untuk ke depan supaya kita lebih baik. Jadi banyak sekali tugas-tugas kita. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, semangat hijrah adalah semangat ingin berubah karena dorongan iman. Perubahan tidak akan bisa terjadi kalau tidak dengan jihad, usaha sungguh-sungguh. Nah, usaha sungguh-sungguh itulah yang perlu kita angkat kembali ke depan untuk perjuangan kita. Baik pada siapa-siapa yang memiliki tugas masing-masing. Ya, kita ini kan macam-macam, ada ahli ekonomi, ada ahli perdagangan, ada ahli pertanian. Nanti kita kesana. Mudah-mudahan ini saja yang perlu sampaikan gitu ya, dari pikiran-pikiran yang berhamburan. Tapi intinya adalah sekali lagi, iman selalu mendorong kepada perubahan. Perubahan tidak bisa terjadi kalau tidak dengan usaha yang sungguh-sungguh. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Itu yang paling penting sekali dari rangkaian ayat-ayat yang dikemukakan oleh Al-Quran. Terima kasih, mohon maaf atas yang kurang-kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.